Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatina dan saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Dan saat ini saya sedang membuat video ke-8 sebagai pemenuhan dari salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika tentang materi pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Yang untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan tentang materi apa itu aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia, seperti hal memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Untuk mengetahui apa itu aksiologi, beberapa penulis menguraikan beberapa definisi tentang aksiologi. Di antaranya adalah yang pertama, aksiologi berasal dari perkataan aksios atau Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Suryasumantri Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Dan yang keempat, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation, yang ada 3 bentuk value dan valuation. Yang pertama, nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik dan predikat pro dan kontra sebagai lawan dari suatu yang lain, dan ia berbeda dengan fakta. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika. Lewis menyebutkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai nilai instrumental atau menjadi baik atau sesuatu yang menjadi menarik. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika ia berkata sebuah nilai atau nilai-nilai yang seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan 2 hal tentang menilai. Ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi. Dari definisi mengenai aksiologi terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah
mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti. Yang pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, seperti ungkapan "saya pernah belajar etika". Arti kedua merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan, atau manusia-manusia yang lain, seperti ungkapan "ia bersifat etis" atau "ia seseorang yang jujur", atau pembunuhan merupakan sesuatu yang tidak susila. Nilai itu objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme. Objektivisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas yang benar-benar ada. Kemudian bagaimana dengan ilmu? Dalam ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas dalam melakukan eksperimen. Kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya dan tujuannya agar penelitiannya berhasil dengan baik. Keterkaitan ilmu dengan nilai-nilai moral atau agama sebenarnya sudah terbantahkan ketika Kopernikus mengemukakan teorinya. Bumi yang berputar mengelilingi matahari, sementara ajaran agama menilai sebaliknya. Maka timbullah interaksi antara ilmu dengan moral yang berkonotasi metafisik. Sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan, di antaranya agama. Timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik ini yang berkulminasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo, yang oleh pengadilan dipaksa untuk mencabut pernyataannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Setelah ilmu mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik, ilmu dengan leluasa dapat mengembangkan dirinya, baik dalam bentuk abstrak maupun konkret seperti teknologi. Teknologi tidak diragukan lagi manfaatnya bagi manusia. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan teknologi yang mengakibatkan proses dehumanisasi? Apakah ini merupakan masalah kebudayaan ataukah masalah moral? Apabila teknologi ini menimbulkan ekses yang negatif terhadap masyarakat, dihadapkan dengan masalah moral dalam ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang buruk? Golongan ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada waktu era Galileo. Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan nilai-nilai moral.
golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal. Yang pertama adalah ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya dua perang dunia yang mempergunakan teknologi keilmuan. Yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perbuatan sosial. Dari dua pendapat golongan tersebut, kelihatannya netralitas ilmu terletak pada epistemologisnya saja, artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata, sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seseorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini, seorang ilmuwan akan lebih merupakan seorang momok yang paling menakutkan. Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma yang bersifat altruistik atau kegunaan. Hati nurani di sini adalah penghayatan tentang yang baik dan yang buruk yang dihubungkan dengan perilaku manusia. Penerapan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan, apakah itu berupa teknologi maupun teori-teori emansipasi masyarakat dan sebagainya, itu mestilah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat dan sebagainya. Ini karena ilmu pengetahuan tersebut sudah tidak bebas nilai, karena ilmu sudah berada di tengah-tengah masyarakat luas dan masyarakat akan mengujinya. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi, namun harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahan. Semua sifat ini merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Di tengah situasi di mana nilai mengalami kegoncangan, maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan. Pengetahuan yang dimilikinya merupakan kekuatan yang akan memberinya keberanian. Hal yang sama harus dilakukan pada masyarakat yang sedang membangun. Seorang ilmuwan yang harus bersikap sebagai seorang pendidik dengan memberikan contoh yang baik. Tentang tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapat antara filosof dan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka ungkapan tentang hal ini dengan ungkapan ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, seni untuk seni, sastra untuk sastra, dan lain sebagainya. Menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Sebagian yang lain cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.